Ada data terbaru saat 2025 naik, Ustaz. Angka pernikahan naik 2025. Tapi di saat yang sama 2025, angka kerusakan rumah tangga juga naik. Betul. Setiap bulan kita kenaikannya. Setiap bulan kita ngelihat, artinya senaik apapun pernikahan 300% rusaknya perceraian. Lah, nggak nutupin dong. Tetap defisit dong. Artinya apa? Banyak pernikahan yang dijalankan tanpa kesiapan mental. Isu mental ini menjadi isu yang penting. Dan tentu saja agama kita tidak boleh punya hak mengatakan agama yang paling sempurna kalau nggak bisa menyelesaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di 30 hari di Rumah Nabi. Nah, sekarang kita menyoroti isu yang kini lagi rame, trending, dan banyak banget pasiennya. Kesehatan mental health. Dan kesehatan mental ini, King Sifrun, banyak diadukan dan banyak dirasakan oleh anak-anak muda. Yang zaman saya, mungkin zaman kita, mungkin juga zaman antum, nggak ada tuh istilah butuh healing lah, anxiety lah, apalagi istilahnya depressive disorder lah, NPD lah, ya. Macam-macam lah istilah turunannya gitu. Nggak pernah kita kenal. Kok tiba-tiba bermunculan sekarang? Dan kemudian kecemasannya berlebih. Bagaimana nanti masa depan? Nanti kalau nikah gimana? Nanti kalau punya anak gimana? Jadi yang belum terjadi aja udah stres duluan. Nah, di Rumah Nabi, gimana Nabi menyelesaikan masalah mental? Meskipun zaman itu mungkin nggak ada anxiety ya, cuma istilah aja yang berbeda. Tapi saya yakin pasti ada fenomena di para sahabat mungkin, atau di di istri Nabi, ketika kemudian menghadapi, bayangin perang segitu banyak suami yang hilang, banyak yang jadi duda, banyak yang jadi danda, kemudian banyak yang jadi yatim piatu. Ini kan pasti mentalnya drop. Apalagi perang itu kan nggak selalu menang. Apalagi kemudian negara dalam keadaan itu kan fondasi awal-awal Madinah belum menjadi negara yang selesai jadi superpower gitu ya. Nah, itu yang harus kita bahas nih di Rumah Nabi, gimana cara menyelesaikan problem mental. Isu mental ini memang agak menjadi fenomena yang mengagetkan bagi kaum-kaum agamawan khususnya saja. Seolah-olah mental itu akan selesai kalau ibadahnya selesai. Nah, itu. Padahal trennya juga nggak begitu. Trennya sekarang mungkin pernikahan ngedrop. Ada kalimat yang ada data terbaru saat 2025 naik, Ustaz. Angka pernikahan naik 2025. Tapi di saat yang sama 2025, angka kerusakan rumah tangga juga naik. Setiap bulan kita kenaikannya. Setiap bulan kita ngelihat, artinya senaik apapun pernikahan 300% rusaknya perceraian. Lah, nggak nutupin dong. Tetap defisit dong. Artinya apa? Banyak pernikahan yang dijalankan tanpa kesiapan mental. Isu mental ini menjadi isu yang penting. Dan tentu saja agama kita tidak boleh punya hak mengatakan agama yang paling sempurna kalau nggak bisa menyelesaikan ini. Nah, uniknya ketika jangankan Rasulullah, Nabi Adam pun ketika awal diturunkan di muka bumi, Allah tidak mengatakan, Adam, sholatlah. Adam, kamu sedekahlah. Adam, kamu puasalah. Tapi Allah bilang, qulnah bitu minha jami'a. Keluar kamu dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu tidak akan sampai kena sakit mental, khauf dan huzan ketika ngikutin huda. Faman tabi'a hudaya. Artinya ini perangkat agama diturunkan untuk menyehatkan mental, untuk menguatkan mental. Bahkan Quran ini diturunkan kepada Nabi untuk menguatkan mentalnya Nabi itu. Untuk fuadak juga, fuadak untuk menguatkan hatimu. Lu ngerasa gagal di 13 tahun, Nabi Nuh 900 tahun loh. Jadi ada compare di situ. Tentu saja Rasulullah mentalnya sudah jadi, sehingga ayat-ayat Quran didatangkan untuk menguatkan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu membagi menjadi 3, Ustaz. Level hati, ada mati, ada sakit, ada sehat. Kalau kita masih belum bisa mengelola realitas secara tepat, dikasih ayat pun ditangkapnya beda, Ustaz. Karena kolbu itu yang menentukan kita sehat atau enggak. Dan di dalam terminologi Islam kita, para ulama mengatakan itu apa? Ala wa hiya qalbi, itu apa? Jantung kalau organ fisiknya. Jantung.
Bahkan pikiran itu dibentuk sama jantung yang dipahami sama Islam. Dan sekarang para ilmuwan masih berdebat nih, jantung apa otak nih? Otak. Karena ternyata ketika diteliti jantung punya mekanisme saraf yang juga sama dengan otak, Ustaz. Jadi pikiran pertama ini jantung atau otak. Nah, kubu yang jantung bilang, oh emosi dulu yang ada di jantung lalu ditransfer kepada otak untuk mengakses informasi sebelumnya. Nah, kita nggak ngebahas itu, Ustaz. Tapi faman tabi'a hudaya, siapa yang ikuti petunjukku maka mereka akan sehat secara mental. Dan sakit mental itu disederhanakan sama agama kita. Walaupun nanti perlu penajaman secara medis di orang-orang yang tepat. Dan bagi saya kurang tepat ketika istilah-istilah medis itu dijadikan istilah populer. Misal di kalangan umum. Misal apa? Anxiety disorder misalkan. Sampai ke wilayah umum saya kayaknya aku anxiety disorder deh. Kayaknya aku bipolar deh. Padahal kita nggak punya wewenangan untuk ngejudgment atau menvonis atau mendiagnosa diri kita sendiri. Maka istilah-istilah itu jangan dibawa ke publik. Biarkan berhenti di ranah medis. Biarkan di orang-orang yang. Masya Allah ya, Quran ini tidak sampai detail seperti itu. Walaupun ini turun dari Allah yang paling mengetahui kolbunya manusia. Allah cuma ngasih 2 pilihan. Dan ini harusnya diperpopulerkan. Khauf sama huzn. Khauf adalah masalah mental terkait ketakutan yang terjadi terhadap masa depan. Huzn adalah kemudian kesedihan, yakni problem mental yang terjadi di masa lalu. Dan kita berdiri, satunya future, satunya past, kita berdiri di present ini. Present ada 2 irisan itu. Bagaimana untuk mengelola 2 irisan? Faman tabi'a hudaya. Tapi menjadi PR ketika agama itu dikenalkan sama orang yang belum sehat mentalnya. Banyak itu. Ustadznya belum sehat, ustazahnya belum sehat. Banyak ustadz dadakan kayak tahu bulat. Akhirnya orang curhat dijelek-jelekin, Ustadz. Iya, kan. Makin kering kan? Mending dia curhat dijelek-jelekin. Jadi korban pelecehan. Iya. Allah. Iya, betul. Allah. Saya udah capek dengan yang begitu mah. Capek saya beneran, teman-teman. Ini bulan Ramadan ya. Saya nggak bohong, nggak mungkin saya bohong. Ya, jamaah saya cerita sendiri. Ustadz udah kenal, Ustadz. Itu yang di TV itu. Kemarin dia kenal sama saya dibawa check-in, Ustadz. Allahu Akbar. Dan gak ada malunya. Belum kebuka, Ustadz? Makanya saya mau buka, tapi kasihan gitu. Allahu Akbar. Berarti kasusnya masih jalan dong? Dan itu bukan 1-2. Dan saya cerita sama Ummu siapa orangnya. jadi maksud saya begini, betul antum. Saya langsung nangkap pola itu, langsung maaf ya, mau muntah saya. Ya Allah. Maksud saya gini, orang nih menyelesaikan masalah orang gitu loh. Tapi dianya juga nggak selesai dengan dirinya gitu. Lah dia mau nyapu lantai kotor, dianya sapu kotor gitu. Iya. Saya tuh pingin sogrok pakai sapu gitu. Beneran. Ya Allah. Ini untuk saya puasa nih. Kalau enggak puasa. Jijik banget. Akhirnya terfitnah agama kita. Seolah-olah Islam tuh nggak punya perangkat. Nah, masalahnya bukan 1-2. Dan bukan sesama lawan jenis. Ada yang sesama jenis juga. Saya coba bagaimana? Coba. Ini di kepala hampir keluar nih namanya nih. Dan ini lagi dilaporin ke Bareskrim. Coba. Kan artinya menurut saya ini saya tahu yang pedofil itu yang diundang sama antum itu kan udah selesai. Berarti masih ada, Ustaz? Ada lagi. Ampun dah. Dulu yang saya ngamuk banget itu kan yang pedofil tuh. 27 santri sodomi kan. Ini lain lagi. Jadi benar tuh, saya highlight banget tuh. Kalimat antum langsung saya hentiin. Kenapa? Emosi saya dengarnya. Dulu waktu Sudirman tuh kan hampir itu yang kameramen aja langsung gemper gitu. Karena ngamuknya saya gitu. Kenapa? Menjijikkan gitu. Bacaan Qurannya bagus. Tahsinnya tepat. Allahu Akbar. Tapi 27 anak sodomi. Sudirman namanya. Sekarang di penjara 19 tahun. Dapat diskon dong sekian tahun karena berbuat baik. Iya. Sudirman. Ya kan? Sipirnya suka. Itu. Coba bayangkan. Jadi sampai kayak gitu kondisinya kan menjijikkan. Maksud saya, lah itu kan nggak selesai jiwa. Itu menyelesaikan orang lain. Sapu kotor mau ngelepas, mau ngepel lampu kotor, lantai kotor. Ya habis lah, kotor semua, makin kotor malah. Nah jadi itu penyakit jiwa kan. Penyakit jiwa, Ustaz. Nah pada Rasulullahnya sendiri mantap secara jiwa dan mental. Ya, baru kemudian beliau menyelesaikan masalah orang lain, gitu ya. Betul. Betul. Kalaupun dia sedang mentalnya terguncang, beliau tahu harus kemana. Beliau ada rumah. Beliau tahu penyelesaiannya seperti apa. Hari ini kan umat itu stuck. Harus menyelesaikan kemana. Bahkan kadangkala, saya itu banyak sekali, Ustaz, nampung curhatan dari
entah psikolog kayak entah apa, sehingga saya psikolog aja curhat. Bayangin. Psikolog, psikiater, sampai saya di titik memang benteng terakhir orang untuk curhat adalah orang yang ngerti agama. Untuk dibantu dia dihantarkan kepada Robnya. Udah tadi ya? Udah, Ustaz. Saya coba untuk mencerna itu, saya ngobrol ya. Kenapa kok para psikolog ini? Kadang kala orang juga yang belajar psikologi karena punya problem, jadi ngerasa punya concern butuh di situ. Dan ketika muter-muter kita bingung segala macam, psikolog butuh psikolog dan segala macam, sampai kemudian cerita ke curhat tentu ke ustadz yang dia anggap bisa dipercaya. Tentu saja dia tidak memandang keilmuan dan pemahaman istilah saya. Tidak seluas mereka, tidak paham medis kepada mereka. Yang saya tangkap adalah bukan saya lebih pintar, bukan. Dia minta dihantarkan, tolong aku pulangkan ke Robku. Cuman ketika ustadznya ini tidak punya jalan penghantar kepada Robnya, ketika medis mungkin tidak bisa menyelesaikan itu sebab ketenangan itu haknya Allah, makin rusak sehingga orang itu jadi skeptis sama agama kita, Ustaz. Itu dia. Skeptis, lalu seolah-olah Islam ini nggak punya penyelesaian. Buat apa kita butuh Islam? Kayak kasus yang terbaru, Ustaz. Anak kecil gantung diri kok bisa umur 4, kelas 4 SD. Dan cuman masalahnya sepele. Karena nggak bisa beli pulpen. Ibu pelit ditulis sama dia, ibu aku pamit. Ini masalah apa? Masalah mental. Dan dia tahu informasi bunuh diri itu gimana? Informasi tali menali itu bagaimana? Memang saya ingat saya baru bisa nali sepatu tali itu SMP. Kelas 5 itu baru coba-coba, masih keinjek. Ini 4 SD kok bisa tali menali? Referensinya dari mana? Ternyata memang sudah rusak dalam rumah. Bapaknya tidak bertanggung jawab, ibunya ngurusin 5 orang anak, keteteran. Si anak bungsu ini dititipin ke neneknya yang sudah tua. Rumahnya super miskin, dan kedua keluarga miskin ini tidak terdaftar sebagai keluarga miskin dalam Islam. Sehingga ibunya memang nggak punya uang untuk membiayakan itu. Berapa lah harga pulpennya kertas sampai segitunya? Yang jadi concern dari Nabi adalah dari keteladanan Rasul. Tetangga harus lihat, ini tanggung jawab tetangga juga dong. Ketika anak punya problem seperti itu, anak kenapa nggak ngerasa aman cerita sama tetangganya? Saya masih ingat nasihat Pak Jazir tuh, saya baca dari cerita anaknya almarhum. Pak Jazir bilang gitu, almarhum. Iya. Nah, kalau kamu sekolah minimal bawa 2 pulpen, bawa 2 pensil. Buat apa ya? Aku cuma butuh 1. Buat kalau temanmu ada yang lupa bawa, nanti kamu pinjemin dia, supaya dia nggak ngerasa kecil hati ketika dia yang lain punya, dia nggak punya. Jadi ada mindset yang diajarkan, dan mindset itu saya paham betul. Ustadz Jazir itu terapkan mindset itu dari masjid. Di mana masjid jangan sampai kita punya saldo ratusan, puluhan, sedangkan tetangga kita masih kelaparan. Jangan sampai begitu kita mengumumkan setiap khutbah Jumat, kalimat saldo yang ada di masjid itu menyakiti saudara kita yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan. Gede ya saldonya, begitu. Nah, Pak Yazir tuh sering keluarkan uang pribadi bahkan, Ustaz. Ini kan bentuk keteladanan, dan nggak mungkin beliau punya inspirasi tanpa dapat dari Nabi kita. Keteladanan, mending gua yang kosong dah daripada teman-teman yang kosong. Kenapa? Karena kalau saya kosong, saya sudah siap, keluarga saya sudah siap. Tapi orang-orang lain belum tentu siap. Cuman nggak bisa beli pulpen sama buku, pensil sama buku tulis. Kolaps orang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana agama itu menjadi huda bagi setiap orang? Ya, saya teringat tentang pulpen. Saya teringat kisah dari guru saya, Ustadz Hafiz, itu pernah cerita tentang betapa miskinnya Imam Syafi'i muda. Jadi saking miskinnya, beliau tuh nggak bisa beli pulpen. Itu cerita tuh inget banget saya, dan saya selalu nangis kok dengan cerita itu. Jadi di majelisnya Imam Malik, majelis yang sangat besar di zaman itu, Imam Malik menjelaskan, kemudian duduk seorang anak kecil di pojokan sana, kemudian semua orang nulis dengan pulpennya yang bagus itu. Imam Syafi'i itu maaf punten, ya, ludah tuh diginiin ke tangan, seolah-olah kayak nulis gitu. Tinta. Terus Imam Malik itu ngelihat, bayangkan Imam Malik mazhab besar di zaman itu, kemudian dipanggil tuh anak kecil, sini kamu, sini. Kamu main-main di majelis aku, gitu. Enggak Imam, saya nggak main-main, saya ingin belajar ke sini. Kamu ngapain dari tadi gini-gini? Gitu. Kamu main-main di majelis besar gitu. Enggak Imam, saya nggak main-main, saya nggak punya pulpen
untuk menulis. Bayangkan, saking miskinnya. Tapi nggak bunuh diri. Nggak bunuh diri, Ustaz. Mentalnya kuat. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Wah Imam, gini aja, tolong Imam minta saya menjelaskan semua materi yang dijelaskan di awal sampai akhir. Oke, silahkan jelaskan. Dijelasin sama persis. Keren nih. Sama persis. Artinya gini, mentalnya beda. Artinya gini, ketidakberadaan itu tidak otomatis akan membuat seseorang punya penyakit mental. Iya, gitu. Keberadaan tidak otomatis membuat seseorang selamat dari sakit mental. Nah itu. Betul. Jadi problemnya bukan ada dan tiada. Buktinya Imam Syafi'i nggak ada kuat. Iya. Ya kan? Epstein kaya bunuh diri. Itu ceritanya. Ya kan? Jadi atau misalnya film-film Bohemian Rhapsody misalnya, kita lihat kaya raya bunuh diri. Berarti kan sebenarnya penyakit mental bukan karena kaya miskin. Bukan. Mentalnya yang miskin. Mentalnya. Developmentnya di rumah seperti apa? Imam Syafi'i kita tahu bagaimana mungkin dia mentalnya masih belum kuat tapi ibunya jeger gitu. Itu. Saya masih ingat tuh kisahnya Imam Syafi'i itu, namanya anak kecil, masih kecil, dia ngambil makanan temannya, gitu kan. Kemudian ibunya, kamu makan apa tadi nak, sini? Muntah. Kenapa dimuntahkan mah? Gitu kan kalau bahasa kita, gitu kan. Darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram hanya api neraka yang bisa mencucikannya. Langsung bahasa hadis ibunya. Dan Rasulullah lakukan dan itu kepada cucunya. Dimuntahkan langsung. Kalau kita justru muntah makan uang halal karena terbiasa makan uang haram. Bayangkan. Jadi yang halal malah muntah. Kecil katanya gitu. Yang yang gede-gede gitu kan. Ini kan soalan mental. Jadi mental itu nggak ada hubungannya, betul Mi. Ya, makanya Om itu cerdas banget, kadang-kadang bisa menyimpulkan. Jadi sama dengan MC kuadrat, A kuadrat sama dengan jadi gitu ya. Makanya saya dulu nikahin Umu saja tuh, kenapa? Salah satunya summa cum laude. Bukan cum laude. Kalau cum laude kan 3,5. Istri saya itu 3,95 di atasnya lagi. Jadi nilainya A semua. Tapi saya kalah sama orang yang IP-nya cuma 2,5. Tetap jadi suami. 2,5 ngatur 9,5. Nggak tahu siapa yang on di antara ini berdua. The real on ini siapa sih sebetulnya? Kita atau aneh apa ya? Coba sampai gitu. Jadi problem mental itu nggak ada hubungan dengan harta. Jangan dikira. Termasuk nilai, Ustaz. Nggak ada hubungannya dengan mental. Antum tahu ceritanya ketika ilmu emotional question itu keluar, itu kan ada cerita di balik itu. Gimana tuh? Gimana? Ada seorang mahasiswa yang dapat A terus, dikasih amin sama dosennya. Amin. Tiba-tiba dapat amin. Biasanya A. Dia ke rumah ambil pistol ditembak dosennya. Innalillahi. Dari situ orang-orang mulai sadar, kayaknya intelektualnya nggak cukup untuk emosional. Berarti intelektualnya bagus, emosional questionnya jelek. Ditembak karena dia nggak terima dapat min. Padahal masih A loh. Masih A. Dia tidak terima. Karena udah terbiasa dapat A. Tapi banyak orang pintar emang kayak gitu sih, King. Dia nggak mau dikalahin. Dapat nilai di bawah 90 aja dia bisa nangis-nangis. Betul. Dia bisa nggak mood seminggu, bukan sehari, seminggu dia bisa nggak mood. Iya, atau mungkin orang tuanya, Ustaz, nggak terima anaknya ranking 2 tuh. Saya punya murid kayak gitu, Ustaz. Dipukulin sama bapaknya. Biasa ranking 1, tiba-tiba ranking 2. Sampai rumah nggak dapat hadiah. Mungkin kalau kita yang bodoh-bodoh terbiasa bodoh ranking 2 tiba-tiba dapat sepeda baru kan. Iya benar loh. Tiba-tiba dapat sepeda baru kan. Nah ini kalau keluarga elit, Ustaz, ranking 1 tiba-tiba ranking 2 sampai rumah dilihat pukul sama bapaknya. Trauma akhirnya. Trauma. Jadi soalan mental ternyata berpegang teguh pada petunjuk huda itu kuncinya. Bagaimana? Imam Syafi'i kenapa kuat berpegang teguh pada petunjuk itu. Baginda Nabi juga begitu. Berulang kali sakit, kehilangan. Quran jadi penguatnya. Betul. Termasuk saya juga hancur karena bapak ibu saya pisah. Quran yang menguatkan saya. Masya Allah. Iya, selesai, sembuh. Dan sekarang Bismillah juga menyembuhkan banyak orang. Alhamdulillah. Iya. Dan kita juga pengen banyak keluarga, banyak suami, banyak istri, banyak orang tua yang mereka juga sembuh dari lukanya. Ya, Bi ya. Masa lalu. Makanya kenapa kita bikin Broken Home. Iya, ada event Broken Home Healing nanti di bulan April tanggal 26. Tanggal 26 itu insya Allah membahas tentang kisah nyata yang saya alami. Tentang bagaimana proses dari mulai saya kecil sampai besar diwarnai dengan air mata,
Dan kisah ini nggak pernah saya ceritakan dimanapun kecuali di event ini. Iya, betul. Jadi bagaimana sembuh dari luka jiwa, mental yang hancur, sehancur-hancurnya. Jadi kita jadi dapat polanya. Ternyata penyembuh penyakit mental di rumah Nabi adalah ketika menyelesaikan dengan petunjuk. Iya. Petunjuk. Makanya nggak usah heran ya ketika Nabi menjelang wafat, aku wariskan 2 perkara. Iya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma gitu doang. Aku cuma ngomong ini terakhir penting banget. Iya. Kalau 2 ini kalian pegang teguh karenanya lan tadilu abadan. Iya. Quran dan Sunnah. Iya. Petunjuk. Udah, kalian nggak akan sakit mental. Betul. Dan Rasul wafat, mungkin masyarakat atau para sahabat stres. Iya. Stres, tapi nggak ada yang bunuh diri. Betul. Sedangkan di Indonesia saat ada orang yang bunuh diri karena nonton Naruto, Itachinya mati bunuh diri. Iya. Benar. Ada loh, ada kasus itu, Sat. Segitunya. Itachinya mati, dia bunuh diri, Sat. Padahal tinggal mundurin ke episode sebelumnya, hidup lagi kan? Iya. Jangan-jangan sebetulnya di next episode dia hidup lagi. Iya. Beneran hidup lagi. Fiksi. Beneran hidup lagi, ada Edo Tensei kan? Segitu rapuhnya ya. Bunuh diri, Sat. Segitu rapuhnya kita, Sat. Iya. Mantap.